Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Sahabat Anas Tahir Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan saya Anas Tahir Rahman. Pada kesempatan kali ini kembali saya akan meluruskan pemahaman salah satu Ustadz Salafi Wahabi, yaitu Khalid Basalamah, dan semua Ustadz Salafi Wahabi juga pengikut-pengikutnya. Mari kita sama-sama menyimak video daripada Khalid Basalamah yang mengatakan bahwasanya mengusap wajah setelah sholat tidak ada tuntunannya. Mengusap wajah setelah berdoa itu tradisi, tidak ada tuntunannya. Yang ketiga, membalikkan tangan ketika kita meminta doa untuk tolak balak misalnya, tidak ada tuntunannya. Yang terakhir, katanya bersalaman tidak ada tuntunannya, tidak ada dalilnya. Bersalaman setelah sholat sambil membaca sholawat tidak ada tuntunannya, semua itu hanya tradisi, jangan dilakukan karena Nabi tidak pernah melakukan. Ini dia video daripada Khalid Basalamah mengenai pernyataan dari 4 poin tersebut. Apa hukumnya mengusap wajah setelah sholat dan setelah berdoa? Apa hukumnya bersalaman setelah sholat? Semuanya nggak pernah ada tuntunan dari Nabi SAW. Jadi nggak ada tuntunan Nabi SAW setelah salam mengusap wajah, itu nggak ada dalilnya. Satu pun nggak ada hadisnya. Jadi nggak ada, sama dengan habis berdoa usap wajah, nggak ada. Ini cuma tradisi kita saja. Saya juga lihat ada tradisi banyak sekali ya di Indonesia yang dijadikan sebagai sebuah bawaan gitu. Kalau pada saat kunut pun subuh membalik telapak tangan. Saya nggak tahu kenapa balik telapak tangan itu, gitu kan? Katanya karena ada doa di situ minta agar dijauhkan dari keburukan. Tidak pernah ada riwayat menjelaskan Nabi SAW yang membalik telapak tangan pada saat berdoa. Yang ada adalah beliau pernah mengangkat tangan, iya, gitu kan? Beliau pernah berdoa tidak mengangkat tangan, iya. Ini yang ada. Bahkan beliau pernah mengangkat tangan sangat tinggi, itu sampai kelihatan ketiak beliau SAW. Itu memang ada. Hadis-hadis sahih semuanya. Tapi kalau dibalik telapak tangan nggak ada. Ini aneh-aneh ini. Ya, jadi tidak boleh dibuat. Gitu. Jadi ini tidak pernah ada sunnahnya ya. Termasuk ikhwas sekalian tidak boleh bersalaman setelah sholat kalau dijadwalkan, itu dianggap bagian paket dengan sholat berjamaah. Jadi dianggap nggak enak kalau nggak salaman, gitu kan. Lain kalau habis sholat memang kebetulan kita mau pamit, mau jalan, kemudian salaman, tidak dihubungkan dengan zikir habis sholat ya. Dengan habis sholat itu tidak ada masalah. Tapi kalau kayak kita biasa di Indonesia ini kan sudah jadi tradisi salaman. Apalagi ditambah lagi dengan membaca salawat keliling-keliling masing-masing semua. Ini sama sekali nggak ada tuntunannya ikhwah ya. Hati-hati, jadi nggak boleh. Kita sama-sama telah menyaksikan dan mendengarkan apa yang telah dinyatakan oleh Ustadz Khalid Basalamah, pemuka daripada Salafi Wahabi. Yang pertama mengenai mengusap wajah. Yang pertama mengenai mengusap wajah setelah sholat. Kebiasaan ketika kita sholat, kita akan melihat, atau bahkan saya sendiri ketika sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian mengangkat tangan kita, lalu kita usapkan. Apakah ini ada dalilnya? Apakah kita melakukan ini semua selama ini? Melakukan sesuatu itu memang tidak ada dalilnya atau karena hanya ikut-ikutan? Yang pertama, untuk meluruskan tuduhan keji daripada Khalid Basalamah ini, atau untuk meluruskan statement daripada Ustadz Khalid Basalamah ini, kita buka kitab Al-Mu'jam lil Imam At-Tabrani. Dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat, ternyata mengusap kepala setelah sholat itu ada dalilnya. Mari kita lihat. Wabihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla wa faragha min salatihi masaha bi yaminihi ala ra'sihi wa qala bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahumma adhhib 'annil hamma wal hazan.
Di dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat, karya Imam At-Tabrani, ternyata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika selesai sholat, Nabi mengusap kepalanya seraya Nabi berdoa, Bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma azhib anil hamma wal hazan. Diusap. Jadi amat sangat berbohong kalau dikatakan itu adalah tradisi. Sangat berbohong, dan kami bisa membuktikan itu dengan hadis yang ada dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat. Itu yang pertama. Hanya saja mungkin orang ketika mereka tidak ngaji hanya ikut. Setelah salam, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung begini, mungkin tidak hafal atau tidak pernah ngaji kitabnya At-Tabrani sehingga mereka hanya ikut-ikut saja. Tapi kalau dikatakan, kalau divonis itu adalah tradisi, itu adalah kebohongan besar. Jadi yang pertama itu kelihatan banget, ketahuan banget bahwa Anda itu tidak pernah mengkaji kitab Al-Mu'jam lil Imam At-Tabrani. Seharusnya Anda itu mengatakan, kalaulah memang tidak tahu ataulah tidak pernah mengkaji kitabnya Imam At-Tabrani, ketika ada pertanyaan sudah, ini vakum. Ini mauquf saja pertanyaannya. Ini saya belum tahu. Nanti akan saya jawab di pertemuan berikutnya. Tidak semua pertanyaan yang ada di meja Anda itu, Ustadz, Anda harus jawab. Anda bukan Nabi, ulama saja bisa salah. Apalagi Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai mengusap wajah setelah berdoa. Katanya tidak ada tuntunannya, itu hanya tradisi. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatihah. Tidak ada dalilnya. Mari kita buktikan. Apakah Ustadz Khalid ini jujur dalam menyampaikan syariat, ataukah dia hanya asal mengatakan iya atau tidak? Yang pertama, dari ulama Al-Malikiyah, yaitu Imam An-Nafrawi. Wa qala An-Nafrawi fil Fawakih ad-Dawani min kutubihi Al-Malikiyah. Wa yustahabbu an yamsaha wajhahu biyadayhi aqibihi ay du'aih kama kana yaf'aluhu alaihi salatu wassalam. Menurut Imam An-Nafrawi, ulama madhab Maliki, wa yustahabbu, dan disunnahkan mengusap wajah dengan kedua tangan setelah berdoa, seperti halnya telah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menurut ulama Malikiyah. Selanjutnya menurut Imam An-Nawawi dari ulama Syafi'iyah, min jumlati adabid du'a'i mashul wajhi ba'da du'a'i fi babil adhkar al-mustahabbatu fi kitabil majmu'. Dalam kitab Al-Majmu', kata Imam An-Nawawi, dari sebagian adab-adab berdoa adalah mengusap wajah setelah berdoa. Wajazamal Imam An-Nawawi fi tahqiq annahu mandubun. Dan Imam An-Nawawi memastikan di dalam kitab tahqiq annahu mandubun. Kama naqalahu anhu Syekh Az-Zakaria Al-Ansari wa Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini, bahwasanya mengusap wajah setelah berdoa itu adalah mandub, disunnahkan. Apa yang menjadi tolak ukur para ulama-ulama kita itu? Kemana mereka istinbat hukumnya? Apakah mereka seperti Khalid Basalamah? Ini hanya tradisi. Apakah begitu? Ternyata ulama-ulama kita rujukannya kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat. Dalilu ala dzalika ma warada 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yamsahu wajhahu biyadayhi ba'da du'a. Adapun dalil para ulama mengatakan bahwa mengusap wajah setelah berdoa itu sunnah adalah apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi ketika baginda Nabi itu berdoa, kana yamsahu wajhahu, baginda Nabi mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Fa'an Umar radhiyallahu taala anhu, maka dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fi du'a lam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Kata Sayyidina Umar, bagi Nabi ketika mengangkat tangannya untuk berdoa, lam yaruddahuma, Nabi tidak menurunkan kedua tangannya hatta yamsaha wajhahu, hatta yamsaha, sampai Nabi mengusapkan tangannya, kedua tangannya kepada wajahnya. Inilah dalil yang dijadikan oleh para ulama-ulama kita yang menyunnahkan mengusap wajah setelah sholat. Yang kedua. Yang ketiga mengenai membalik telapak tangan ketika berdoa, misalnya dalam musibah atau dalam menolak bala. Biasanya kita akan melihat Allahumma dfa'na al-wala wal-waba wal-riba wal-zina wal-zalazila wal-mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan. Biasanya kan begitu. Apakah ini juga tradisi seperti kata Ustaz Khalid ataukah ada dalilnya? Dalam kitab Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal, qauluhu inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam istasqa fa asyara bi dhahri kaffaihi ila as-sama'i, bahwasanya sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika meminta hujan, fa asyara bi dhahri kaffaihi ila as-sama'i, qala jama'atun min ashabina wa ghairuhum as-sunnatu fi kulli du'ain li raf'i bala'in. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, baginda Nabi ketika berdoa meminta hujan, maka baginda Nabi itu mengisyarahkan dengan punggung telapak tangannya, dengan punggung telapak tangannya ila sama'i, kepada langit. Qala jama'atun, golongan min ashabina, dari sahabat kami madhab Hanabilah, wa ghairuhum, dan selain mereka, as-sunnatu, sunnah fi kulli du'ain, di dalam setiap doa, di raf'i bala'in, untuk menolak bala, kal qohti, seperti kekeringan, wa nahwihi, dan seumpamanya, semua jenis bala, musim kemarau dan lain sebagainya, mungkin tsunami dan lain sebagainya. Apa yang sunnah? Ayyarfa'a yadayhi, untuk mengangkat kedua tangannya, wa yaj'ala dhahri kaffaihi, dan menjadikan punggung telapak tangan, punggung kedua telapak tangannya ila sama'i, kepada langit. Wa idza da'a li su'ali syai'in wa tahsilihi, dan ketika berdoa untuk mendapatkan sesuatu, ja'ala batna kaffaihi ila sama'i, maka menjadikan kedua telapak tangannya kepada langit. Ini sama seperti yang dikatakan Khalid Basalamah, bahwasanya katanya Nabi kalau berdoa meminta hujan itu sampai dari tingginya kedua tangannya Nabi sampai kedua ketiak Nabi itu kelihatan. Iya, tapi Ustaz Khalid hanya menyampaikan itunya. Coba sampaikan dari atas itu, sampaikan. Jangan hanya menyampaikan Nabi kelihatan berdoa yang sampai kedua ketiaknya ini kelihatan. Jangan hanya itu yang disampaikan. Sampaikan bahwa Nabi itu begini kalau berdoa lidaf'il bala. Begini. Jadi Anda melakukan kebohongan besar karena Anda mengatakan ini adalah tradisi. Kelas Imam Ahmad bin Hanbal yang diikuti oleh Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ketika berdoa lidaf'il bala, untuk menolak bala, apapun jenis balanya, Nabi fa'asyarah bidhahri kaffaihi, membalikkan tangan. Selanjutnya ketika berdoa untuk meminta sesuatu yang bukan bala, katanya, kata Imam Ahmad, Nabi begini. Apakah ini kurang dalil? Seandainya antum itu berdakwah dengan kejujuran betapa indahnya, tanpa merasa bahwa Anda itu benar, betapa indahnya dakwah ini. Betapa banyak korban yang telah Anda tipu, yang telah Anda kelabuhi dengan statement mentah Anda, statement yang tidak beralasan itu, boleh, tidak, haram, bid'ah. Coba baca redaksi, kemukakan hadis.
Sebegitu besarkah gengsi kalian sehingga gengsi kalian lebih tinggi daripada ilmu kalian? Jangan begitu, saudaraku. Kita ini bukan mujtahid, bukan ulama. Jadi cari aman saja, ambil kitab, baca. Sampaikan yang ada di kitab. Jadi tidak apa, kata Nabi, maka kalian ketika berfatwa tanpa ilmu, maka kalian akan tersesat dan menyesatkan. Sudahlah kita salah, kalian akan membuat orang lain tersesat dengan ikut pendapat kalian itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, dalil salaman setelah sholat. Benarkah salaman setelah sholat tidak ada dalilnya? Ini apa yang telah saya kemukakan dari awal, ini memang semua ini masalah perdebatan para ulama. Tapi alangkah keliru dan sangat besar kekeliruannya bila mengatakan itu tidak ada dalilnya. Seandainya Ustadz Khalid dan Ustadz Wahabi yang lain mengatakan ini adalah merupakan perdebatan para ulama, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Sebenarnya itu jauh lebih aman daripada kalian sok tahu mengatakan ini tidak ada dalilnya, ini hanyalah tradisi. Mari kita buktikan bahwa yang disampaikan oleh Khalid bin Salamah itu adalah kebohongan dan kita berikan dalilnya kepada mereka. Sami'tu Aba Juhaifat qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirati ilal Batha. Kata Aba Juhaifah meriwayatkan sebuah hadis, riwayat Imam Bukhari dari Abu Juhaifah meriwayatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sami'tu Aba Juhaifah qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirati ilal Batha. Saya mendengar Abu Juhaifah radhiyallahu taala anhu berkata, ketika tengah hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Batha. Thumma shalla adh-dhuhra rak'atayn wal 'ashra rak'atayn wa baina yadayhi anazatun. Beliau lalu berwudu, setelah itu beliau melakukan salat zuhur dan salat asar masing-masing 2 rakaat, artinya dikosor. Wa baina yadayhi anazatun. Dan di hadapan beliau diletakkan tembok. Qala Syu'bah wa zada fihi 'aunun an Abi Juhaifah qala. Dan di hadapan beliau diletakkan tembok, Syu'bah berkata, dan Aun menambahkan dalam riwayat hadis ini dari bapaknya, Abu Juhaifah berkata, saat itu lewat dari belakang tembok tersebut al-mar'atu perempuan. Wa qama an-nasu faj'alu ya'khuduna yadayhi. Setelah itu semua manusia yang ada di tempat tersebut faj'alu ya'khuduna yadayhi fayamsahuna biha. Mereka mengambil kedua tangan Rasulullah fayamsahuna biha. Kemudian mereka mengusapkan kedua tangan Rasulullah kepada wujuhahum, kepada wajah-wajah mereka. Kata Syu'bah qala fa akhadtu biyadihi fa wada'tuha ala wajhi. Kemudian saya mengambil tangan Rasulullah fa wada'tuha, lalu saya letakkan tangan itu ala wajhi, kepada wajah saya, ke wajah saya. Fa idza hiya abradu min ats-tsalji wa atyabu raihatan min al-miski. Ternyata tangan Rasulullah abradu min ats-tsalji, lebih dingin daripada salju, wa atyabu raihatan min al-miski, dan lebih wangi daripada bau minyak misik. Nabi memang tidak, setelah sholat itu memang tidak cari jamaah kemudian buat buletan untuk salaman. Tapi di sini poinnya, sahabat Nabi ternyata pernah melakukan ketika Nabi selesai sholat asar, sholat zuhur, tangannya diambil oleh para sahabat, kemudian diletakkan di wajah-wajah mereka, lalu diciumnya tangan Nabi itu. Ternyata kata Syu'bah, tangan Nabi itu lebih dingin, lebih sejuk daripada salju, daripada embun, dan lebih wangi baunya dari misik.
Apakah ini bukan dalil? Apakah satu kali kesunahan yang dilakukan oleh baginda Nabi berhenti di situ hukum kesunahannya? Katanya sunnah itu apa yang disandarkan kepada Nabi, ma'udhif ilan Nabi min qaulin wa fi'lin, dari perkataan Nabi, dari perbuatan Nabi. Kalaulah memang ini tidak baik atau bahkan buruk atau bahkan bid'ah, kenapa Nabi membiarkan tangannya dicium oleh para sahabat setelah sholat, diletakkan kepada wajah para sahabat? Kenapa? Dalil yang kedua bisa dilihat dalam kitab Al-Musnad, Musnad Ibn Hanbal. Annahu shalla ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam as-subha. Fadzakara al-hadits. Qala thumma sara an-nasu ya'khuduna bi yadihi yamsahuna biha wujuhahum. Qala fa akhadtu bi yadihi famasahtu biha wajhi fawajadtuha abrada min ath-thalji wa atyab rihan min al-miski. Jabir bin Yazid bin Aswad Aswa'i dari bapaknya menceritakan sebuah hadis bahwa kata Aswad dari bapaknya, mereka sholat bersama Nabi, sholat subuh. Kemudian setelah sholat subuh, mereka mengambil tangan Nabi, lalu meletakkan, mengusapkan ke wajah mereka. Ternyata tangan Nabi sama seperti redaksi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya tangan Nabi abrada minas salji wa atyaba rihan minal miski. Jadi ini bisa kita jadikan hujjah, bisa kita jadikan rujukan. Kalau kita bersalaman setelah sholat, silahkan, ini ada dalilnya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila benar, ini fadlun minallah, karunia dari Allah. Bila salah, itu murni kesalahan saya pribadi, al-haqir. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.